Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aplikasi kami, yaitu yang berjudul Aplikasi Manajemen Inventory Barang untuk Ayuhatari Allshop. Yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Gifani Nabitupulu. Dan saya Rosita Hermalinda Dwi Febrianti. Langsung lanjut ke materi. Latar belakang. Ayuhatari Allshop merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion dan skincare sejak tahun 2010. Pencatatan inventaris masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Belum tersedianya juga sistem terintegrasi untuk pengolahan stok, laporan, dan pelacakan riwayat barang. Lalu dibutuhkan juga sistem digital agar operasional lebih efisien, akurat, dan dapat diakses secara real time. Identifikasi masalah. Yang pertama itu pencatatan stoknya masih manual. Jadi rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data karena pencatatan dilakukan dengan buku atau ditulis manual. Yang kedua itu kesulitan memantau stok real time. Jadi tidak adanya sistem terintegrasi menyebabkan pemantauan stoknya kurang akurat. Yang ketiga itu proses pelaporannya lambat. Laporan stok dan transaksi masih dibuat manual dan memerlukan waktunya yang lama. Yang keempat itu resiko kelebihan atau kekurangan stok. Tidak adanya pemantauan otomatis menyebabkan overstock atau kehabisan stok. Perumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang sistem inventory yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Yang kedua, bagaimana sistem mampu mengakomodasi hak akses berdasarkan role user. Yang ketiga, bagaimana memastikan UI UX yang ramah bagi pengguna non-teknis. Yang keempat, bagaimana menyediakan laporan yang mendukung pengambilan keputusan secara real time. Untuk tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sistem inventory barang berbasis web yang terstruktur. Yang kedua, mengurangi kesalahan pencatatan stok dan mempercepat proses pelaporan. Yang ketiga, menyediakan manajemen user multi-level berdasarkan peran. Dan yang terakhir, menyediakan laporan terperinci dan akurat untuk setiap transaksi. Kemudian untuk solusi dari kami yaitu mengembangkan aplikasi inventory berbasis web menggunakan metodologi agile. Yang kedua, sistem dilengkapi fitur yaitu barang masuk, barang keluar, barang reject, dan barang expired, serta hak akses role base seperti owner, admin, kasir, dan staf gudang dengan dashboard dinamis dan laporan stok real time. Yang ketiga, ada desain antarmuka menggunakan admin LTE yang responsif dan user friendly. Kemudian implementasinya dilakukan secara bertahap dalam beberapa sprint agar lebih adaptif. Untuk metode penelitiannya, yang pertama tahapan yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua observasi lapangan, yang ketiga wawancara pemilik usaha, yang keempat iterasi pengembangan sistem secara bertahap, yang kelima pengujian menggunakan black box testing dan white box. Kemudian untuk modelnya menggunakan model agile software development berbasis sprint. Kemudian untuk analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu sistem harus bisa mengelola stok barang masuk, barang keluar, barang reject, dan barang expired. Kemudian butuh sistem dengan hak akses admin, kasir, gudang, dan owner. Dibutuhkan juga pelaporan real time dan fitur yang bisa diakses user. Kemudian karyawan perlu pelatihan agar adaptif terhadap teknologi. Selanjutnya ada perancangan sistem. Di sini ada dua. Yang pertama ada sistem berjalan. Yang kedua ada sistem usulan. Yang sistem usulan nanti akan diperjelas di aplikasinya. Di sini kita bahas sistem berjalannya aja. Sistem berjalan pada Iwatari Workshop ini masih menggunakan penulisan manual. Jadi mungkin akan ada beberapa data yang
masih belum akurat dikarenakan sistemnya masih secara manual, belum memakai aplikasi atau sebagainya. Selanjutnya, di sini ada perancangan sistem, ada use case diagram. Eh, di sini ada 4 aktor. Yang pertama ada admin, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada staf gudang, lalu ada owner dan supplier. Sorry, ada 5. Eh, admin itu bisa memiliki akses penuh terhadap sistem semua fitur. Yang pertama itu dia bisa registrasi dan login. Yang kedua dia bisa kelola data barang, kelola barang masuk atau keluar, kelola barang reject atau expired, kelola stok dan jenis barang, kelola data user, kelola supplier, kelola transaksi masuk atau keluar, melihat laporan, serta logout. Kemudian, kasir memiliki akses operasional dalam pencatatan transaksi dan laporan. Yang pertama itu kasir bisa login dan logout. Kedua, bisa kelola data barang, barang masuk, barang keluar. Bisa kelola barang reject dan expired. Bisa kelola stok dan jenis barang. Bisa kelola transaksi masuk dan keluar. Bisa kelola supplier dan data user, serta melihat laporan. Selanjutnya ada staf gudang. Staf gudang fokus pada penanganan fisik barang. Dia bisa login logout, bisa kelola barang masuk dan keluar, bisa kelola barang reject dan expired, kelola stok barang dan jenis barang, kelola transaksi dan supplier, kelola data user, dan melihat laporan. Selanjutnya ada supplier. Supplier itu fokusnya mengirim barang. Supplier hanya berperan dalam mengirim barang ke sistem, biasanya dikonfirmasi oleh admin atau staf gudang. Yang terakhir ada owner. Pemilik usaha dapat mengakses semua fitur manajerial dan monitoring. Owner bisa login dan logout, bisa kelola barang masuk atau keluar, bisa kelola barang reject atau expired, kelola stok dan jenis barang, kelola transaksi, supplier, data user, dan melihat laporan. Selanjutnya, di sini ada activity diagram. Kita dimulai dari user. Pertama itu membuka halaman register, lalu menampilkannya di sistem untuk menampilkan form register, lalu isi form register, lalu klik tombol register, lalu memvalidasi formulir. Jika disetujui, ia akan simpan ke database, dan jika tidak, ia akan tampil ke pesan error. Kalau dia disetujui, ia akan menyimpan ke database, lalu tampilan pesannya sukses, lalu beralih ke halaman login. Selanjutnya ada activity diagram login. Dimulai dari user, user masuk ke menu dashboard, lalu menampilkan tampilan dashboard, lalu pilih menu logout, dan logout dari sistem, lalu tampilan menu login, kembali ke awal. Selanjutnya ada perancangan sistemnya. Di sini ada activity diagram CRUD. Dimulai dari admin atau staf gudang. Yang pertama itu pilih menu jenis barang, kemudian tampilkan data jenis barang di sistem, lalu pilih tambah, edit, hapus barang, hapus data jenis barang. Selanjutnya itu input, ubah, hapus data jenis barang, lalu dikonfirmasi jika iya, dia akan ke-update langsung, data barangnya akan, misalnya kalian mau menghapus, nanti dia akan ke-update hapus. Kalau misalnya kalian mau menambahkan, mereka akan mengupdate, jadi menambahkan data barangnya. Kalau misalnya dia tidak terkonfirmasi, dia akan menampilkan. Selanjutnya ada sequence diagram login. Pertama ada dimulai dari aktor, aktor, pilih halaman login, lalu input user dan password. Di sini kita menjadi admin, lalu get data, lalu memvalidasi. Jika passwordnya salah, dia akan kembali lagi ke semula, ke awal, ke penginputan user atau password. Lalu jika dia berhasil, dia akan menampilkan halaman login admin. Lalu login owner, dia juga begitu sama. Begitu juga dengan login kasir dan login staf gudang. Selanjutnya di sini ada
UI UX dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini ada interface dashboard admin, ada interface dashboard owner, ada interface dashboard staff, dan interface dashboard kasir. Tampilannya seperti ini. Tampilan aplikasi yang kami buat yaitu dari implementasi dashboard admin, kemudian implementasi dashboard owner, implementasi dashboard staff, dan implementasi dashboard kasir seperti ini. Kemudian untuk black box testing dari manajemen barang, di sini ada test case ID yang menunjukkan ID dari tes black box-nya. Kemudian untuk fungsi dari setiap fitur dan input untuk setiap fiturnya juga. Kemudian untuk langkah uji, ada ekspektasi output dengan status di sini sudah ada status diterima semuanya. Untuk hasil dan pembahasan yaitu dari aplikasi yang kami buat, ada sistem berhasil mencatat dan memantau stok secara real time. Kemudian setiap user hanya bisa mengakses fitur sesuai peran dan keamanan terjaga. Kemudian laporan dapat dicetak dan ditelusuri dengan mudah. Kemudian sistem memudahkan pengambilan keputusan oleh owner tanpa harus turun ke toko. Kesimpulannya, sistem dapat mengelola data barang masuk, barang keluar, barang expired, dan barang reject. Hak aksesnya pengguna berjalan sesuai role, tampilan mudah digunakan, dan yang terakhir laporan real time bantu owner dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari Sekian, kami. kita lanjut ke aplikasinya. Selanjutnya untuk demonstrasi aplikasi inventory manajemen barang. Di sini ada halaman landing page dari aplikasi inventory-nya. Udah sesuai alamatnya. Kemudian di sini kita akan login sebagai admin. Kita sudah masuk ke halaman admin. Di sini kita ke menu dashboardnya. Di sini dashboardnya karena admin bisa mengelola dari semua user. Di sini ada dashboardnya untuk manajemen barang, yang dimana staf gudang juga bisa mengakses ini. Kemudian ada laporan juga untuk owner dan user management juga untuk admin. Kemudian transaksi masuk, transaksi keluar ini untuk kasir dan supplier juga untuk admin. Kemudian kita lanjut ke manajemen barang. Di manajemen barang ada data barang, barang masuk, barang keluar, barang reject, barang expired, stok barang, jenis barang. Untuk data barang tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita ada ID barang, kemudian ada gambarnya juga, terus namanya, jenis barang, harga, dan stok. Kemudian aksinya untuk edit dan hapus. Dan di sini kita juga bisa menambahkan barang tersebut. Misal kita menambahkan barang. Kita masuk, klik ke tambah barang. Ini tampilan form tambah barangnya. Misal kita masukkan, kita masukkan dress. Kita memilih jenis barangnya, yaitu fashion, dengan harga 170. Kita memerlukan gambarnya di sini, jadi kita download terlebih dahulu untuk dress pestanya. Nah, di sini kita kasih nama dress pesta.
Kemudian dimasukkan ke upload gambar ini yang tadi udah kita download. Bisa, kemudian disimpan. Di sini ada notifikasinya barang berhasil disimpan. Kita oke. Lalu kita ke Trisvesta di sini udah masuk. Tapi stoknya belum ada karena kita belum masukkan dia ke barang masuk. Jadi kita tinggal masukkan ke barang masuk. Di sini barang masuknya kita tambahkan barang masuk. Pilih suppliernya. Tadi suppliernya misal dari Ayu. Dari Ayu jenis barangnya fashion. Dan nama barangnya yaitu dress pesta. Ini ada di bawah. Kemudian tanggal masuknya hari ini. Tanggal expirednya di sini tidak perlu diisi karena tanggal expired hanya untuk selain fashion. Tanggal masuknya kita isi 12. Simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Kita cari dulu di bagian belakang. Oh, nggak ada ya. Dress pesta ada di sini ternyata. Oke, lanjut untuk barang keluar. Di sini barang keluar. Anda ini tambah barang keluar bisa edit dan hapus juga bisa. Jadi barang keluarnya di sini ada kode transaksi yang dimana barang keluar ini akan otomatis terisi jika ada transaksi keluar di sini di bagian ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi untuk barang keluarnya. Tapi kita bisa menambahkan barang keluar dengan memasukkan kode transaksinya. Untuk barang reject, di sini ada barang reject yaitu nama barang reject, suppliernya, tanggal cek, jumlah reject, keterangannya, serta user yang memasukkan dan aksinya. Ada edit dan hapus. Kita coba untuk edit. Di sini kita akan mau edit. Di sini ternyata barang rejectnya ada bahannya sobek, kita update. Di sini ada 2 dan di stok barang ini ada stoknya tinggal 11. Di sini tinggal 11. Misal kita kurangin lagi jadi 1, update stok barang otomatis bertambah menjadi 12 karena kita kurang. Untuk barang expired juga sama. Di sini kita edit saja. Untuk barangnya kita tambah menjadi 2 lewat masa simpan. Kemudian disimpan. Data berhasil diupdate. Untuk di stok barangnya dia juga otomatis bertambah. Jika di barang expired atau barang rejectnya dikurangi, dan dia akan otomatis berkurang jika ada tambahan untuk barang reject dan barang expirednya. Selanjutnya ada laporan. Laporan itu bisa diakses oleh admin dan owner. Kemudian laporan itu berisi tentang laporan transaksi masuk, laporan transaksi keluar, dan laporan barang expired, dan lain-lain. Laporan tersebut bisa dimasukkan langsung ke Excel, di print atau di PDF. Laporan barang expired. Begitu juga expired sama. Ada nama barang, ada tanggal expirednya. Barang expired itu cuma digunakan untuk skincare. Karena kan tadi di sini ada 2 kategori. Yang pertama ada
fashion, yang kedua ada skincare. Nah, yang expired ini kita ambil buat skincare. Ada tanggal expired, terus ada jumlah expired, supplier, keterangannya, sama user. Dia dimasukkan oleh admin satu. Itu juga barang reject. Di sini ada nama barangnya, ada tanggal rejectnya. Tanggal reject itu tanggal pengecekan gimana stoknya itu dicek satu-satu. Jika ada yang reject, kita akan langsung masukkan ke data barang reject. Jumlahnya itu kebetulan ada satu, suppliernya itu ada di Atari, keterangannya itu barangnya sobek, masukkan oleh admin satu, user admin satu. Dan ada juga laporan stok barang, admin bisa lihat, terus owner juga pasti bisa lihat untuk laporan stoknya. Laporan data supplier, laporan data supplier itu siapa yang mengambil barangnya, nama supplier itu ada Ayu, ada Atari, ada alamatnya juga, serta ada nomor teleponnya. Laporan pengguna, laporan penggunanya itu ada nama lengkapnya juga, ada dia dibuka oleh siapa, oleh admin atau oleh kasir, staf gudang atau owner. Username-nya juga udah memiliki satu-satu, admin username-nya admin, begitu juga dan lainnya. Emailnya juga ada, serta jabatannya di dalam situ mereka sebagai apa. Data usernya itu di sini ada full name, username, password, posisinya sebagai apa, serta ada email dan ada edit hapus. Nah, admin juga bisa menambahkan tambah user di bagian sini, jadi nanti bisa ditambahin lagi. Kalau ada yang ingin ditambahkan, admin bisa langsung menambahkan sendiri. Ini form tambah usernya, tinggal masukkan aja nama lengkap dan lain-lain. Kemudian untuk transaksi masuk, di sini transaksi masuk sudah terhubung sama di manajemen barang bagian barang masuk. Jadi tadi kita menambahkan dress pesta yang ini tanggal 30 bulan 6 2025 dengan jumlahnya ada 12 dari suppliernya Ayu. Sudah dimasukkan, jadi sudah terhubung ke sini juga. Di sini ada transaksi keluar. Transaksi keluar yaitu yang sudah terhubung ke manajemen barang di barang keluar yang tadi. Karena tadi kan eh, untuk tambah barang keluarnya harus memasukkan kode transaksi terlebih dahulu, yang dimana kode transaksinya didapat dari transaksi keluar. Nah, jadi kita menambahkan transaksi keluar ada di sini untuk menambahkan. Jadi misal ini kita isi dulu untuk tanggalnya hari ini. Pilihannya di sini saya akan membeli sari kurma. Ini ada jumlah stoknya. Di sini juga barang yang bakal kita beli. Di sini saya akan membeli dua. Untuk harganya adalah 63.000 dan totalnya otomatis kali di sini ada dijumlahin menjadi 126.000. Di sini aksinya untuk menghapus barang yang sudah kita masukkan, tetapi kita tidak jadi untuk membeli. Di sini ada tambah barang, kita tambah barangnya. Saya akan membeli ini, Grace Andin Dusty, stoknya ada 19. Di sini saya membeli satu, harganya 165.000. Total harganya 165.000. Total keseluruhan yang harus dibayar adalah 291.000 dengan keterangan kita isi terjual di jam 17.28. Transaksi keluar berhasil disimpan. Di sini jadi kita membeli yang ini ya. Kode transaksinya KLR 2025-06-30-11. Jadi karena ada dua, ini kode transaksi sama.
Di sini kita bisa mencetak. Di sini transaksi tercetak seperti ini. Sari kurmanya di sini harga jumlahnya 2, subtotalnya 126. Ini drive-nya yang kedua, barang yang kedua. Untuk harga, jumlah, dan subtotalnya. Nah, oke. Kemudian untuk supplier, oh iya, juga udah terhubung ke barang keluar. Di sini yang beli adalah Sari Kurma dan Tris Andin. Tanggalnya, tanggal expirednya di sini tertulis tanggal 25, tanggal 6 bulan 9. Oke, lanjut untuk supplier. Di sini ada data supplier. Dari supplier yang pertama ada Ayu dari Bogor, alamatnya, ada nomor HP-nya, ada jenis barang USR12 yang skincare tadi. Kemudian di sini ada Atari, ada nomor HP, alamat, dan fashion untuk jenis barangnya. Kita bisa juga menambahkan di sini jenis barang. Pilih jenis barang, tadi kita bisa menambahkan jenis barang di manajemen barang. Di sini kita bisa menambahkan. Lanjut ke dashboard owner. Dashboard owner ada tampilan laporan transaksi masuk, laporan transaksi keluar, ada menu-menu laporan, laporan barang expired, laporan barang reject, serta laporan bayar barang, laporan stok barang, laporan supplier, dan laporan pengguna. Selanjutnya ada kasir. Kasir itu transaksi, ada transaksi masuk, transaksi keluar, dan stok barang. Sama seperti yang tadi, di menu admin, itu udah dijelasin semua di situ. Tampilannya kurang lebih sama kayak gitu. Data stok barang, tampilannya ada gambar, ada nama barang, ada tambah juga, tambah data barang. Begitu juga di transaksi masuk, transaksi keluar, ada tambah transaksi keluar juga. Transaksi keluar itu terhubung sama data barang keluar, sama data barang masuk. Setelah itu logout. Yang terakhir ada staf gudang. Staf gudang itu bisa melihat manajemen barang. Ada data barang, ada barang masuk, barang keluar, barang reject, barang expired, stok barang, dan jenis barang. Sama kayak tadi, staf gudang juga bisa menambahkan data barang masuk, bisa melihat juga data barang keluar, dan melihat stok-stok barang juga bisa, melihat jenis barang juga bisa. Di sini ada menu register. Menu register ini kalau misalnya usernya belum ada, mungkin mau ditambah lagi yang lain, bisa menggunakan register. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.